Kembali bersama kami di NTV Prime. Pemirsa, 5 anggota DPR periode 2024-2029 yang dinonaktifkan partai politiknya lolos dari pemecatan. 2 diantaranya kembali aktif jadi wakil rakyat. 3 lainnya dinonaktifkan sementara. Sidang pembacaan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR dihadiri 5 anggota yang dinonaktifkan partai politik asal mereka. Nafa Urbah, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, Surya Utama alias Uya Kuya, Ahmad Sahroni, dan Adis Kadir mendengarkan keputusan yang dibacakan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, Adang Darajatun. Memutuskan dan mengadili sebagai berikut. 1. Menyatakan teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum tidak terbukti melanggar kode etik. 2. Meminta teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi serta menjaga perilaku untuk kedepannya. 3. Menyatakan teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak putusan ini dibacakan. 4. Menyatakan teradu 2, Nafa Indria Urbah terbukti melanggar kode etik. 5. Meminta teradu 2, Nada Indria Urbah untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat serta menjaga perilaku untuk dikedepankannya. 6. Menyatakan teradu Nafa Urbah nonaktif selama 3 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 7. Menyatakan teradu 3, Surya Utama tidak terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu 3, Surya Utama diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak keputusan ini dibacakan. 9. Menyatakan teradu 4, Eko Hendro Purnomo SOS terbukti melanggar kode etik DPR RI. 10. Menghukum teradu 4, Eko Hendro Purnomo SOS nonaktif selama 4 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Amanat Nasional. 11. Menyatakan teradu 5, Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM terbukti telah melanggar kode etik DPR RI. 12. Menghukum teradu 5, Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM nonaktif selama 6 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 13. Menyatakan teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 selama masa. Nafa Urbah tersandung oleh ucapannya soal tunjangan DPR yang dinilai tidak pas dengan kondisi rakyat Indonesia. Sedangkan Ahmad Sahroni memaki warganet yang menyerukan pembubaran DPR karena perilaku anggotanya. Dan pemirsa, kita akan analisa terkait hasil putusan MKD kepada sejumlah anggota DPR nonaktif yang lolos dari pemecatan bersama narasumber yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Telah hadir Direktur Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership, DIP,
ada Neni Nurhayati. Selamat sore Mbak Neni, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime hari ini. Iya, selamat sore Mbak Naila, sama-sama. Mbak Neni, gimana nih tanggapan Anda terkait hasil putusan MKD? Ada 3 anggota Dewan yang kemudian disanksi nih, tidak lolos dari sanksi tapi tidak dipecat. Dan yang 2 lainnya ternyata sebagai anggota DPR ini kembali aktif begitu. Kalau Anda melihatnya seperti apa Mbak Neni? Iya, pertama tentu saya sangat menghormati keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR yang telah memeriksa tentu saja dengan bukti-bukti formil dan material. Tetapi demikian, keputusan untuk menjatuhkan sanksi misalnya berupa nonaktif hanya scoring dalam hitungan bulan kepada para politisi yang tadi disampaikan oleh Mbak Naila, ini tentu saja menjadi kemunduran demokrasi dan tentu menimbulkan pertanyaan serius tentang seperti apa sih lembaga pengawas dan partai politik dalam menegakkan kode etik gitu ya. Karena sanksi yang ringan ini terutama pada kasus yang melibatkan kita tahu pelanggaran etik publik di situ dengan tidak adanya empati kepada masyarakat di tengah situasi kita yang sulit, kemudian juga buruk dalam hal komunikasi publik, dan juga di situ menunjukkan adanya mental pemimpin yang menurut saya tidak bisa menjadi teladan untuk rakyatnya. Tentu hal ini tuh sebetulnya juga tidak bisa menimbulkan efek jerak gitu ya untuk anggota-anggota DPR yang lain, sehingga pada akhirnya nanti kalau kemudian ada anggota DPR lain melakukan hal yang serupa seperti yang dilakukan oleh Nafa Urbah misalnya, kemudian Eko Patrio atau kemudian juga Sahroni gitu ya, itu kemudian anggota DPR yang lain merasa bahwa ya sudahlah nanti juga akan ada dari keputusan Mahkamah Kehormatan DPR yang itu pasti akan juga dipertimbangkan hal-hal lain yang pada akhirnya itu akan kembali juga menjadi aktif kembali gitu ya, karena dengan skorsing yang sangat singkat. Tetapi menurut saya ini memberikan sinyal bahwa pelanggaran etik di tingkat elit itu kemarin sejujurnya hanya menenangkan psikologis publik saja gitu. Padahal kita tahu berbagai tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat dalam demo besar-besaran itu belum sepenuhnya diimplementasikan. Ada jangka pendek, ada jangka menengah, dan kemudian juga ada jangka panjang. Nah, ini menurut saya problem serius partai politik juga, tetapi saya kira juga ini adalah juga pilihan rakyat ya. Kemarin ketika pemilu 2024 kita memilih anggota DPR yang demikian, itu juga merupakan sesuatu hal yang menurut saya harus dievaluasi juga secara serius dari tata kelola kelembagaan partai politik ataupun kemudian sistem pemilunya itu sendiri dan sistem politik. Kenapa? Karena tentu saja hal ini akan menimbulkan lagi permasalahan serius ke depan jika ini tidak diselesaikan gitu, Mbak Naila. Baik, Mbak Neni. Nah, yang menjadi sorotan adalah sikap dari para anggota Dewan ini yang akhirnya menimbulkan kemarahan publik. Apakah tepat hukumannya akan hanya disanksi saja, tidak dipecat? Nah, kita akan kembali membahasnya, Mbak Neni, usai jeda azan maghrib berikut ini. Dan pemirsa, tetaplah di NTV Prime. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kembali bersama kami di NTV Prime, dan pemirsa, kita akan kembali membahas terkait hasil putusan MKD kepada 5 anggota DPR yang lolos dari pemecatan. Masih bersama kami Direktur DIP Neni Nurhayati. Mbak Neni, terima kasih Anda masih standby di NTV Prime kali ini. Mbak Neni, jadi tadi Anda katakan kalau menurut Anda apakah memang hukuman ataupun sanksi yang dijatuhi ini belum tepat? Mereka lolos dari pemecatan dan sanksi penonaktifannya juga ringan saja nih, hukumannya 3-6 bulan saja. Betul. Iya, betul. Karena saya melihat sebetulnya Mbak Naila, putusan ini tuh tidak bisa juga lepas dari kepentingan politik pragmatis partai. Sejujurnya partai itu memang masih membutuhkan figur-figur yang itu punya popularitas, punya elektabilitas, apalagi kemudian ditopang dengan modal kapital yang kuat. Sehingga pada akhirnya jalan tengahnya itu adalah sanksi ringan. Oke, ini dijalankan
sanksinya diberikan kepada yang sudah melakukan pelanggaran etik, tetapi partai juga tetap masih membutuhkan orang-orang tersebut, sehingga pada akhirnya partai juga tidak kehilangan figur-figur yang kemudian dianggap penting. Nah, saya melihat bahwa ini tentu menjadi presiden buruk untuk demokrasi karena di situ ada standar ganda gitu atau double standar. Publik melihatnya adanya standar ganda itu dalam proses penegakan hukum dan etik. Ketika para elit politik itu kemudian melakukan pelanggaran, sanksi itu cenderung kompromis dan hanya bersifat sementara seperti scoring gitu. Dan ini tentu saja memperkuat bahwa hukum dan etika itu hanya berlaku bagi masyarakat biasa. Kita tahu Mbak, teman-teman yang kemudian kemarin aksi besar-besaran demo, mereka yang kemudian memperjuangkan dan menyuarakan ketidakadilan hari ini menjadi tahanan politik, Mbak. Sementara anggota DPR yang itu sudah membuat kericuhan di masyarakat, tapi sanksinya hanya scoring, itu pun ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan. Saya kira ini menjadi ada ketidakadilan di sini, dan di situ kemudian terjadi adanya jurang yang lebar yang kemudian memisahkan antara apa yang sebetulnya pemerintah sampaikan ketika waktu itu demo dengan apa yang kemudian hari ini terjadi dan apa yang kemudian masyarakat rasakan. Ini jurangnya sangat lebar sekali hari ini terjadi, dan disinilah menurut saya ada problem. Saya tentu saja khawatir Mbak Naila. Kenapa? Karena rakyat semakin malah tidak percaya kepada pemerintah, kepada DPR, kepada partai politik, karena dengan keputusan sanksi yang ringan yang diputuskan oleh MKD gitu ya, itu saya khawatir juga bisa merusak kredibilitas dan wibawa lembaga DPR itu sendiri. Dan jangan sampai tidak menimbulkan efek jera ya bagi para anggota dewan di kemudian hari dan juga anggota dewan lainnya. Betul. Nah, Mbak Neni, tapi kalau Anda melihat mengenai sanksi yang dijatuhkan dari MKD ini kepada 2 anggota dewan, yaitu Eko Patrio dan Uya Kuya. Ini kan mereka sama-sama joget, tapi beda nasib. Yang satu dikenai sanksi, yang satu lolos dari sanksi. Tanggapan Anda? Tadi kan sebetulnya juga sudah disampaikan ya berbagai pertimbangan-pertimbangan kenapa dijatuhkan kenapa lolos dari sanksi, dan kenapa juga kemudian dijatuhkan sanksi, karena misalnya tidak ada empati kepada masyarakat, lalu kemudian buruk dalam komunikasi publik, lalu kemudian juga tidak mengindahkan etika dan estetika komunikasi. Saya kira itu memang sudah clear, tetapi yang kemudian menjadi problem kita semua bisa jadi Mbak Naila, ini tuh sebenarnya hilir dari permasalahan saja gitu. Dan sebetulnya hulu dari permasalahan yang hari ini kita saksikan bersama-sama itu belum tuntas. Karena dengan sanksi yang ringan, dengan tidak adanya menimbulkan efek jera untuk yang lain, ini semakin memberikan ruang atau kemudian karpet merah kepada para elit politik untuk bertindak dengan kesewenang-wenangan, dengan menunjukkan arogansi kuasa, toh pada akhirnya nanti tidak akan terjadi adanya pemecatan. Nah, seharusnya kan partai politik di sini menurut saya harusnya punya peranan penting, dan partai itu kan yang berhak memberhentikan, kemudian memecat, itu adalah partai politik gitu. Tetapi dalam hal ini partai juga tadi yang saya sampaikan tidak bisa menutup mata, tidak bisa menutup dari kepentingan politik pragmatis, apalagi ini kan sekarang kita ada di tahun 2025, 2026, 2027 itu sudah mulai lagi Mbak Naila, tahapan pemilu 2029. Nah, partai juga memang berpikirnya pragmatis, kenapa? Karena untuk menjaga basis massa Mbak Naila gitu ya, yang mereka yang punya popularitas, punya elektabilitas gitu, apalagi punya modal kapital yang kuat, itu bisa mengkapitalisasi suara. Sehingga partai juga tidak mau kehilangan figur-figur ini, dan pada akhirnya rakyatlah yang dikorbankan. Saya tentu sangat menyayangkan karena lagi-lagi ketika kita memperjuangkan keadilan, ketika kita memperjuangkan sesuatu hal yang kemudian itu adalah menuntut dari visi misinya mereka untuk bisa mensejahterakan masyarakat, lalu kemudian juga
menuntaskan berbagai problem-problem permasalahan bangsa yang sampai saat ini tuh it's never ending, tetapi pada akhirnya selalu berujung kekecewaan gitu ya. Dan ini tentu saja sangat disayangkan, meskipun sekali lagi saya tentu saja menghargai dari keputusan ini yang tentu itu juga sudah dipertimbangkan dengan matang, tetapi saya juga meng-highlight memang ada kepentingan politik pragmatis yang kental di sini, Mbak Naila. Dampaknya lagi Mbak Nini, kalau kita berbicara mengenai dampak ke depan, jangan sampai hasil keputusan dari MKD ini menimbulkan ketidakpercayaan atau trust issue publik kepada DPR ya. Betul. Dan ini kan sebetulnya yang perlu dikedepankan juga hari ini adalah bagaimana mitigasi resikonya. Karena otomatis publik kan sudah punya harapan. Ya. Kemarin misalnya publik berpandangan, udahlah, yang 3 anggota DPR ini yang kemudian membuat kericuhan, kemudian juga misalnya saya juga bingung ya Mbak Saraswati, kemudian juga Pak Adis gitu ya yang menyampaikan sebetulnya apa ada yang salah, tapi kemudian menyampaikan di ruang publik itu sesuatu yang menurut saya itu menunjukkan empati kepada masyarakat, misalnya dengan kesadaran penuh untuk pengunduran diri gitu ya. Nah, ketika hari ini publik melihat ternyata ada dalam tanda kutip gitu ya, keputusan dari mahkamah ini, saya kira ini akan menjadi kekecewaan publik, akan menjadi membuka problematika yang baru gitu ya. Dan ini tentu saja harus dimitigasi resiko. Karena kalau tidak, ya kita pasti akan lagi ada demo-demo berjilid-jilid lagi Mbak Naila. Dan karena kita tuh udah nggak percaya dengan apa yang pemerintah sampaikan, DPR sampaikan, itu hanya untuk menenangkan psikologis publik saja. Setelah itu, setelah kemudian situasinya mereda, lalu kemudian muncul lagi berbagai permasalahan yang baru, yang itu juga terus-menerus menyakiti rakyat. Dan yang paling penting menurut saya adalah perlu adanya transparansi dan akuntabilitas, Mbak Naila. Karena yang hari ini sangat lemah itu ada di transparansi dan akuntabilitas. Di mana apalagi dengan hari ini tuh kita melihat berbagai rancangan undang-undang yang disahkan oleh DPR atau bahkan hari ini dibahas oleh DPR itu minim dari meaningful participation civil society. Ini tentu saja sangat disayangkan ketika kemudian wajar publik itu memiliki kecurigaan, publik itu memiliki distrust yang cukup tinggi terhadap institusi DPR karena memang tidak ada transparansi dan akuntabilitas, dan juga ditambah kami sangat sulit juga untuk misalnya mengakses beberapa dokumen-dokumen dari rancangan undang-undang. Justru malah mereka mengesahkan dalam kondisi yang sangat sepi dan senyap yang tanpa ada partisipasi dari publik. Kalau kemudian ini terus-menerus dipertahankan, saya kemudian khawatir ini akan menjadi kerusakan demokrasi ke depan, Mbak Naila. Sidang yang disiarkan secara langsung, menurut Anda masih minim transparansi juga, Mbak Neni, dalam hal ini? Iya, karena memang tidak ada keterbukaan kalau misalnya formil material dan kemudian beberapa hal kita sudah melihat dengan kasat mata, Mbak Naila, bahwa di situ terjadi adanya pelanggaran. Ini bukan hanya sekedar tidak memahami empati kepada rakyat gitu. Tapi bagaimana sebetulnya wakil rakyat itu kan seharusnya jadi teladan, jadi negarawan, bukan hanya sebagai politisi DPR. Meskipun kemudian justru kita melihat adanya ketika ini disiarkan secara langsung dan kita bisa melihat berbagai alasan-alasan yang dikemukakan gitu ya. Ini menunjukkan kami sebagai masyarakat gitu ya, ini nggak fair gitu. Sementara ketika misalnya teman-teman nih dari teman-teman Lokataru, teman-teman masyarakat sipil yang lain, mereka hari ini menjadi tahanan politik. Bahkan kantornya saja digeledah. Lalu kemudian buku-bukunya saja disita gitu. Karena di dalam tanda kutip mereka kemudian dianggap sebagai makar. Lalu kemudian para anggota DPR yang terhormat
dianggap sebagai apa ketika sudah melukai hati rakyat, sementara kami misalnya makanya di sini tuh terjadi adanya ketidakadilan menurut saya, ketika kemarin tiba-tiba teman-teman masyarakat sipil langsung menjadi tahanan politik dan itu sudah dipindahkan juga gitu ya ke Salemba, tapi kemudian ternyata kita dipertontonkan oleh sesuatu hal yang meskipun menurut kita melihat bahwa ini disiarkan secara langsung, tapi masih minim transparansi dan akuntabilitas. Kenapa? Karena di situ nggak bisa membongkar, Mbak. Karena itu juga menjadi ruang gelap dalam proses persidangan ketika misalnya ada tafsir-tafsir yang itu tentu saja tidak sesuai dengan kehendak dan aspirasi dari masyarakat, Mbak Naila. Ya, jadi jangan sampai menunggu psikologis masyarakat tenang, tapi kemudian sanksi yang diberikan dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera untuk para anggota dewan lainnya ya. Mbak Neni, tadi Anda berbicara mengenai mitigasi resiko. Nah, seharusnya seperti apa sih mitigasi resiko yang tepat dalam menghadapi kasus ini dan juga ke depannya seperti apa? Iya, tentu saya berharap ini kan sudah diberikan kesempatan yang kedua ya, Mbak Naila. Ya. Harus menunjukkan dengan kinerja yang nyata, bukan hanya sekedar omon-omon belaka atau kemudian hanya menunjukkan sesuatu hal yang lagi-lagi itu menyakiti kepada masyarakat, kepada warga negara Indonesia. Partai politik juga menurut saya harus berbenah, dan khusus untuk 3 orang ini gitu ya. Saya berharap masing-masing partai politik itu bisa memberikan juga pembinaan, Mbak Naila, kepada para anggota dewan yang terhormat ini untuk kemudian mereka bisa betul-betul memberikan ada pelajaran yang sangat berharga dari kasus yang kemarin itu ternyata dilihat oleh kita semua sesuatu hal yang tidak etis untuk publik gitu, dan seharusnya kan partai politik itu tidak kehilangan marwahnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya kira ini adalah momentum yang baik juga, Mbak Naila, untuk mendorong juga partai politik melakukan revisi undang-undang partai politik. Kenapa? Karena bisa jadi sebetulnya 3 orang anggota DPR itu adalah juga korban dari sistem politik kita, Mbak Naila. Makanya saya kira partai politik melakukan kajian-kajian, termasuk juga menyampaikan transparansi dan akuntabilitas, juga bukan hanya kepada tiga anggota DPR ini, juga anggota-anggota DPR lainnya yang tersebar di masing-masing komisi, yang mereka adalah keterwakilan dari fraksi-fraksi partai. Menurut saya ya harus menunjukkan kinerjanya yang betul-betul konkret, yang itu mereka bisa berbenah gitu. Karena kalau ini terus bergulir dan kemudian ini tidak ada pembenahan, justru saya khawatir ini akan menjadi bom waktu untuk mematikan demokrasi kita, dan itu yang kemudian tidak ingin kita terjadi. Karena jujur saja buku Stephen Levitsky, Daniel Ziblatt soal Democracies Die, kemudian How Democracies Die, kemudian juga Tyranny of Minority, itu mengatakan, Mbak Naila, banyak para elit politik hasil pemilu, hasil pilkada itu mereka menyuarakan seolah-olah pro demokrasi, tetapi sesungguhnya mereka tidak pro terhadap demokrasi, justru yang terjadi malah berselingkuh dan berkhianat terhadap demokrasi. Itu yang tentu saja tidak kita inginkan, karena kita menginginkan sebuah peradaban bangsa ke depan itu juga ditentukan oleh para elit politik dengan kinerja-kinerjanya dan juga gagasan-gagasannya, Mbak Naila. DPR dan Parpol harus terus saling berkolaborasi demi demokrasi kita ke depan. Dan Mbak Neni, kalau Anda melihat jadinya undang-undang Parpol itu sudah harus direvisi, undang-undang Parpol ini sudah urgent untuk dilakukan. Betul. Karena kita melihat bahwa misalnya nih, kita bicara soal regenerasi kepemimpinan, Mbak Naila. Tapi bagaimana ketika tidak ada aturan dalam partai politik yang menyangkut masa jabatan ketua umum partai politik? Kita melihat beberapa partai politik ketua umumnya tidak diganti-ganti, Mbak Naila. Itu lagi, itu berpuluh-puluh tahun. Jadi kalau kemudian partai politik ini pro terhadap anak muda, pro terhadap regenerasi kepemimpinan, pro terhadap generasi emas 2045, saya kira jangan menunggu generasi emas di 2045. Itu langkah itu tuh harus dimulai dari sekarang. Mau tidak mau itu harus melakukan
revisi undang-undang partai politik, termasuk juga permasalahan transparansi dan akuntabilitas soal dana partai. Karena selama ini itu juga menjadi ruang gelap dalam pemilu kita, dalam pilkada kita, yang itu pada akhirnya setelah pemilu terjadi adanya bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi kue, lalu kemudian ada banyak program-program bancakan yang hari ini kita saksikan bersama-sama dan itu menuai kontroversi publik, yang itu adalah pelakunya teman-teman partai politik. Dan hari ini juga kita menyaksikan, Mbak Naila, dalam satu pekan ada beberapa dalam tanda kutip gubernur, kemudian juga wali kota Bandung, kemarin kemudian gubernur Riau, yang itu terjaring OTT KPK karena melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari aturan kewenangan peraturan perundang-undangan. Dan ini tentu saja mencederai demokrasi kita karena menurut saya ketika undang-undang partai politik hari ini itu tidak dilakukan revisi, maka jangan harap ada perbaikan dan pembenahan untuk pemilu yang akan datang, Mbak Naila. Harus berbenah bersama dan ini menjadi pembelajaran untuk para anggota DPR, anggota Dewan ke depannya bahwa kejadian demonstrasi pada Agustus lalu jangan sampai ekspresi berpendapat menimbulkan tindakan yang destruktif ya. Terima kasih Direktur DIP Mbak Neni Nurhayati sudah bergabung di kesempatan NTV Prime kali ini. Selamat beraktivitas kembali. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime akan kembali hadir untuk Anda usai jeda.